Ayat 49 firman Tuhan berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu memperlengkapi dengan kekuatan dari tempat ini. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan sampai dari tempat tinggi. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan adalah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kesempatan hari ini kami jemaat Yerusalem mengakhiri kebaikan yang kudus ini, karena kami mengikuti ibadah perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Baik acara pertama, pertengahan sampai hari ini hanya serahkan ke dalam tangan yang penuh kuasa. Hanya dalam ibadah ini kami habiskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersama mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberikan Tuhan katakan amin. Baik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Oh Tuhanku, ya, lagu nomor 17. Oh Tuhanku, Tuhan yang bumi, serta alam hasil karyamu. Oh Tuhanku, bila mengenal bumi, semesta alam hasil karyamu, bintang dan bulan semua menjadi pertanda maha kuasa Kalimu. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandangi indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Bila aku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, telah disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku
memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Baik, terima kasih. Mungkin kami beri kesempatan memastikan ada kesaksian yang diberikan waktu. Untuk itu kita kasih Tuhan baik pengalaman atau mungkin tidak mengakui ini hari ini yang berikan kesempatan. Untuk itu lalu pengantar kesaksian. Aku jangan lelah, aku Terjadilah adanya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menghibur. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Takkan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. baik, kami ada beri kesempatan untuk kesaksian. Kalau ada, Saya mau dengar apa ya? Mari, kita menyanyiin. Mari. Oh, ini haleluya puji Tuhan. Mari. 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 Ayo nomor 3. Mari kita bapak-bapak saya nyanyi dulu. Mari bapak-bapak di semua. Ini hari kenaikan jadi kita harus dengan semangat. Ya. Kita memuji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Mari bapak-bapak mari. Ya, hari ini harus kita puji Tuhan karena Tuhan Yesus naik ke surga. Atas
Sekian kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati. 1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi ina bukuan yang tidak roh nak kira-kira pasal 1 ayat 1 dan sampai 11 mau dek follow. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca ayat yang ganjil, sama baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-11 membaca secara bersama-sama. Roh Kudus dijanjikan. Hari Theophilus datang dalam bukuku yang sekali lagi ayat 1. Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dijanjikan dan dijanjikan Yesus sampai pada hari ini ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi beritanya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang ketiga, kepada mereka itu menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama segala sesuatu 40 hari. Baik, sekali lagi ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya Setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda dan membuktikan bahwa ia hidup, sebab selalu ia 40 hari ia berulang-ulang menempatkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukannya pada Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mari ayat sebelum baca secara bersama-sama. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Baik, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Baik, mari kita memuji Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan. Aku
Yesus Engkau baik, Engkau sangat luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami jemaat Yerusalem hari ini memperingati hari itu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami Bapa. Berkati orang-orang percaya dimanapun mereka merayakan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua orang-orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Engkau berkati dalam setiap pelayanan mereka. Orang-orang percaya dimanapun Tuhan Yesus memberkati. Engkau berkati anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati Bapa. Engkau berkati juga bangsa dan negara Indonesia dari presiden sampai bawahannya. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan mereka. Engkau berkati juga bangsa Papua dari pemimpin-pemimpin sampai bawahannya. Tuhan Yesus Engkau berkati juga kota Timika ini dari bupati, pemerintah keamanan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa berkati juga jemaat kami Yerusalem, terutama kepada ketiga hamba Allah kami. Bapa berkati dalam setiap pelayanan mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, seisi rumah, makan minum bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bapa berkati juga sidang jemaat, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, pengurus gereja. Bapa berkati dalam setiap pelayanan mereka. Bapa Engkau berkati juga anak-anak kami yang selalu hidup dalam pergaulan yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau bebaskan mereka agar mereka bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mereka anak-anak yang akan Tuhan pakai jadi untuk masa depan gereja kami Tuhan. Terima kasih banyak. Engkau besar, Engkau ajaib luar biasa Bapa. Kami Bapa punya Allah seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, pembangunan gereja kami, Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga anak-anak kami yang kuliah, baik di Papua maupun di luar Papua. Bapak berkati di meja studi mereka, makan minum, seisi rumah mereka. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba yang akan menyampaikan firman kepada kami. Dan kami pendengar Tuhan, bukakan hati rohani kami, telinga rohani kami, biarlah hati dan konsentrasi kami hanya untuk mau mendengarkan firman-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, doa yang singkat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Palilo yang doa syafaat kiranya dan sejahtera Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama memuji Tuhan. Pengantar firman Tuhan sampaikan oleh Bapak Gembala Nius Kabuni SE Mamin. Untuk itu, baik jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Firman hidup kekal. Nomor 98. Amin.
Amin, benar. Kami mau dengar firman yang hidup kekal itu. Firman yang hidup kekal selama-lamanya. Langit dan bumi yang ada di dunia ini semuanya hilang, akan lenyap. Tetapi firman yang hidup itu, dan kami orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus tidak pernah akan hilang. Kami akan hidup kekal. Itulah sebabnya hari ini kami datang mau mengantar Yesus naik ke surga, yang akannya menyediakan rumah bagi kami. Setelah itu Engkau akan datang menjemput kami. Karena itu Engkau memberi kami tugas untuk memberitakan Injil, untuk menggembalakan jemaat. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami, karena Engkau telah memberikan kami hidup kekal. Itulah sebabnya kami semua jemaat Gereja Baptis Yerusalem dan semua orang percaya telah datang di tempatmu yang kudus ini untuk mengantar Engkau Yesus ke surga, yang dimana Engkau akan naik menyediakan rumah bagi kami. Karena itu Engkau urapi kami semua untuk mendengar firman Tuhan ini. Boleh kami menyimpan dalam hati kami, dan Tuhan akan sadarkan melalui firman ini, sadarkan kami bahwa rumah kita yang kekal itu bukan di dunia tapi di surga. Tapi rumah kita yang di dunia ini adalah sementara. Supaya firman ini akan mensadarkan kita, supaya kami sungguh-sungguh mencari Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, supaya kami boleh diberkati di dunia dan di surga. Percaya kepada kami semua firman Tuhan ini. Arahkan pikiran, konsentrasi kami tertuju kepada firman Tuhan yang hari ini kami mendengar, akan menjelaskan di mana surga itu, di mana Tuhan Yesus pergi itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada oknum yang bukan dari Tuhan, yaitu dari kuasa setan, mengarahkan hati kami, pikiran kami, untuk mengganggu kami, untuk mendengar firman Tuhan yang baik ini. Kami usir cengkin di dalam nama Yesus. Fokuskan hati, pikiran kami, dan juga seluruh tubuh kami, arahkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan waktu terbaik ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Waktu inilah kami sudah pintu surga dan dunia telah terbuka. Tuhan melihat kami, konsentrasi kami betul-betul mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pak Jemadi, persilakan duduk. Ya, shalom. Ya, damai sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Guru Agung kita, yang hari ini di mana Dia sudah selamatkan kita
dan dia kembali ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Ya, karena itu jangan pikir rumah kita di situ sementara, katakan seperti itu. Karena itu Tuhan Yesus sudah ke surga menyediakan rumah kita yang kekal, yang hidup selamanya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bersyukur. Ya, kita sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita hidup kekal dan dia pergi ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Karena itu mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang lebih mulia lagi. Ya, kita lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan, lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, sungguh-sungguh betul-betul harus mengasihi Tuhan. Nah, hari ini benar-benar ini adalah momen yang penting di mana kita diajari oleh firman Tuhan di mana rumah kita yang sebenarnya, rumah kita yang abadi kekal itu di mana? Itu di surga. Ya, di dunia ini kalau kita tidak punya rumah itu wajar saja. Ya, kita boleh ada punya rumah, ada yang tidak punya rumah. Ya, kita ada kos-kosan, itu wajar saja karena di sini rumah sementara. Di sementara kita di sini. Tapi rumah kita yang abadi itu di surga. Itulah sebabnya kita datang ibadah, kita melayani Tuhan, kita bangun gereja, kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah kita membangun rumah kita yang kekal di surga. Ya, jadi hari ini kita mengerti firman Tuhan ini lebih dan kita menyimpang dan maka kita itu akan menjadi kekuatan baru supaya kita melayani Tuhan itu dengan sukacita dan sejahtera. Jadi tidak melihat orang lain, tapi kita intinya ke situ. Ya, jadi tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih Bapak Gembala sudah berikan waktu ke saya. Dan yang ketiga nih semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua umat Tuhan, orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, orang yang rumahnya yang sudah disiapkan di surga, kita sudah datang ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, dan juga mungkin jemaat yang baru pertama hari ini datang juga beribadah hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, baik. Jadi judul hari ini tema itu Yesus naik ke surga. Ya, jadi Yesus naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus yang datang dari surga menjadi manusia setelah dia mati menyelamatkan kita, dia kembali ke surga lagi. Jadi dia kembali ke surga inilah kita hari ini datang mengantar dia ke surga. Tetapi hari ini mungkin ada yang tidak datang antar dia ke surga. Mereka pikirnya hari ini main-main. Ya. Berarti mereka tidak berterima kasih kalau hari ini Tuhan Yesus ke surga menyediakan rumah bagi mereka. Ya. Oke, baik. Jadi hari ini saya menjelaskan Yesus naik ke surga. Jadi pendahuluan yang saya menjelaskan adalah surga. Surga adalah tempat kediaman Allah, tempat kediaman Tuhan Yesus, tempat kediaman Roh Kudus. Allah, Yesus, dan Roh Kudus mereka punya kediaman di rumah itu di surga. Kalau kita rumah di mana? Kalau kita manusia rumah di dunia. Jadi hari ini Tuhan mau supaya kita juga rumah di surga. Kenapa Tuhan mau kita rumah di surga? Karena dunia yang ada sekarang ini dia kemana? Dia akan hilang. Dunia ini kumpul uang banyak, orang kekaya apapun, milik tanah sebanyak apapun. Tapi kalau kau tidak percaya Tuhan itu percuma. Karena di sini itu sementara. Karena rumah kita itu di surga. Karena itu fokus kita adalah bagaimana rumah kita di surga ini bagaimana kita memiliki. Walaupun di dunia ini kita tidak ada rumah. Walaupun di dunia ini kita susah. Kita hidup menderita. Kita hidup, tapi jangan sampai rumah kita di surga ini jangan hilang. Ini yang menjelaskan oleh firman Tuhan hari ini. Karena apa? Rumah di surga itu adalah tempat kediaman Allah. Dan Allah juga mau supaya kita juga ada bersama dia di surga. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Ya, bersyukur Tuhan mau supaya rumah kita juga di surga.
tidak usah di bumi. Karena itu dia ke surga menyediakan rumah bagi kita. Jadi dijelaskan, surga ini sudah dijelaskan. Jadi tujuan Yesus ke surga itu dia bilang dia menyediakan rumah bagi kita. Sudah dijelaskan di dalam sebelum naik ke surga itu Tuhan Yesus sudah kasih tahu ke 12 murid di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 sudah jelaskan Tuhan Yesus bahwa rumah kamu bukan di sini, tapi rumah kamu di surga. Karena itu jangan gelisah hatimu. Tuhan Yesus sudah sampaikan. Kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita di sini rumah kita mungkin ada yang kos-kosan, rumah kita ada yang jelek, bahkan kita ada yang numpang, atau mungkin karena kita numpang tapi mungkin kita diusir keluar. Berarti memang rumah kita bukan sini, rumah kita itu di surga. Karena itu jangan kecil hati, bilang ada rumah saya itu memang bukan sini, rumah saya di surga. Jadi tidak apa-apa di rumah ini saya tidak punya rumah. Ini yang pengertiannya harus ada. Banyak tempat tinggal. Jadi rumah di surga itu rumah banyak sekali. Jadi tidak ada, semua orang yang beriman itu semua dapat kebahagiaan. Karena itu Yesus sudah ke sana, dia menyediakan rumah semua untuk semua orang percaya. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ambil pulang, jadi saya akan bikin rumah untuk kamu semua. Kamu itu jangan kecil hati, nanti rumah kamu itu di surga. Rumah yang tidak seperti di dunia ini, rumah di dunia ini kita bisa bongkar, bisa rusak, tapi rumah di surga yang itu karena tempat langsung di rumah Allah langsung. Karena itulah kita bersyukur. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus bilang kalau saya ke surga sudah menyediakan tempat rumah bagi kamu, dia akan datang kembali menjemput kita lagi, menjemput kita supaya kita juga dibawa ke sana. Hari ini kita juga akan naik ke surga juga sama-sama tinggal di kediaman Allah. Jadi inilah yang harus jadi pegangan kita. Dengan menjadi pegangan kita, maka kita tidak betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Inilah kekuatan kita. Ya, ini yang penjelasan surga. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga yang menyediakan rumah bagi kita. Terus kita juga pikir-pikir bahwa baru ada kita sayang sekali, kita ini sudah kumpul uang banyak, kita sudah bekerja keras, kita sudah punya tanah banyak, baru nanti tanahnya bagaimana kita tinggalkan begitu. Bahkan kita juga pikir-pikir, kita terlalu khawatir dengan, dan hari ini kita biasa lakukan itu kita mengambil tanah, rumah sebanyak-banyaknya, tanah sebanyak-banyaknya, hal seperti itu kita lakukan. Pikiran kita konsentrasi bagaimana bisa jadi kaya, bagaimana bisa dapat ini, dapat itu. Semua boleh kita, itu tidak larang, tapi arahkan pikiran kita adalah Tuhan. Memastikan betul-betul surga itu sudah jadi milik kita, baru yang lain-lain yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena yang ada di dunia ini akan hilang. Dia akan hilang. Nanti saya jelaskan, ada ayatnya lagi nanti saya jelaskan. Ya, jadi itu pentingnya itu. Sekarang kita akan melihat surga. Penjelasan surga kita akan lihat di dalam surga itu tempat rumah Allah, dan Allah menyediakan rumah kita di sana. Kita lihat dalam Wahyu bukan Wahyu pasal 21. Oke, mari kita semua bangkit berdiri berbaca ini. Jadi rumah kita di sini.
Ninaria semua berdiri, saya undang semua kita baca, berdiri kita baca. Di sinilah rumah kita. Ninaria mana negara ini kita baca rumah kita ini. Rumah kita yang Tuhan Yesus pergi menyediakan. Jadi langit yang lama ini akan hilang. Baru Tuhan akan menyediakan rumah kita yang baru, yaitu di surga. Kita baca sama-sama Wahyu pasal 21, langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, jadi langit yang sekarang ini, bumi yang ini, laut yang kita lihat ini akan sudah tidak ada lagi, nanti dihilangkan. Karena itu Tuhan Yesus hari ini naik ke surga, sediakan rumah yang baru itu. Kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan, bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi Allah ada di tengah-tengah, kita akan tinggal di pinggir-pinggir Allah di situ. Tuhan mau kita ada di sana. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya bagi kepadaku, sesungguhnya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semuanya pendosa, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Luar biasa, ya, silakan duduk. Ya, jadi hari ini kita lihat Tuhan Yesus langsung pergi ke rumah kediaman kita yang baru, karena yang lamanya akan hilang. Karena itu kita tidak boleh sombong-sombong. Kalau kita di sini itu ada apa, jangan sombong-sombong kita. Jadi mulai hari ini kita, yang pertama itu adalah bagaimana rumah saya di surga ini saya dapatkan tidak. Ini yang harus kita pikir. Rumah saya di surga saya dapatkan tidak, itu yang harus memastikan. Walaupun rumah kita di sini tidak ada. Ini penting. Karena apa? Ini semua yang kita punya di sini, rumah kita yang lama, mobil kita, kekayaan kita, apapun akan dihabiskan, dihilangkan. Tetapi kita akan diberikan di rumah yang baru di surga. Karena hari ini Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Jadi menyediakan rumah bagi kita. Ya, karena itu kita tidak rugi, kita berkorban untuk Tuhan. Selama ini kita ibadah hari Minggu, kita ibadah keluarga hari Rabu, kita ibadah sekolah Minggu hari Jumat, ibadah sekolah Minggu pagi. Karena kita tahu, karena inilah kita menyediakan rumah bagi kita di surga. Ya, karena itu hari ini bila kita semangat lagi arahkan pikiran kita ke surga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, karena dia katakan begini, pikirkanlah perkara yang ada di atas. Jadi yang di bawah ini jangan dipikir-pikir, karena di bawahnya akan hilang. Ya, walaupun di bawah ini kita penting, tapi yang pertama adalah hidup sesuai dengan ikuti apa perintah Tuhan Yesus. Ya, jadi perintah Tuhan Yesus sudah jelas. Sebelum dia naik ke surga, yang seperti tadi kita baca, dia sudah selama 40 hari meyakinkan murid-muridnya. Ya, selama 40 hari dia benar-benar bahwa Yesus sudah bangkit. Dengan cara dia memakan ikan goreng, terus dia murid-muridnya kembali lagi ke pelayanan
memancing ikan di danau Galilea lagi. Tetapi hari itu mereka tidak dapat. Karena apa? Karena mereka sudah dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang ke surga, dan supaya mereka ditugaskan mencari jiwa-jiwa yang lain supaya semua orang itu dibawa ke surga. Karena hari ini kita ditugaskan untuk melakukan penginjilan. Tuhan Yesus kan bilang begitu, tugas kita. Jadi ketika mereka percaya, mereka itu maka meyakinkan mereka, maka mereka sudah percaya, oh betul Tuhan Yesus bangkit. Dari Yesus mengarahkan pakar itu tugas orang Arab. Pertama, tugas mereka adalah penginjilan. Kamu harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka atas nama Allah, atas nama Putra Yesus Kristus, dan atas nama Roh Kudus. Siapa yang percaya dibaptis akan selamatkan. Jadi siapa yang percaya akan dipindahkan ke rumah yang baru yang dibuat Tuhan Yesus ini. Tetapi yang tidak percaya dia tetap hidup di sini, di dunia akan hilang ini. Ya, ini yang perintah yang pertama kita terima di dalam namanya perintah amanat agung. Amanat agung, yaitu Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Itu katakan seperti itu. Jadi di situ juga tugas yang kedua adalah pengembalaan yang kemarin saya sampaikan. Petrus disampaikan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bilang katakan begitu. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau begitu, kalau kau mengasihi saya, menggembalakanlah domba-dombaku ini dengan tidak paksa, tapi dengan sukarela, dengan kerelaan hati. Dia sampai bicara sampai 3 kali, ya, di dalam kitab Yohanes pasal 21 yang saya sampaikan. Sampai 3 kali. Kenapa Tuhan Yesus sudah sampaikan 3 kali? Karena Tuhan mau supaya semua orang itu, semua umatnya sudah dipindahkan di surga. Rumahnya semuanya, jadi mereka pikir orang lain pikir rumahnya di sini, mereka sibuk sini itu tidak boleh. Tapi supaya semua orang arahkan ke surga. Oh, rumah semua manusia sudah dipindahkan di surga. Karena itu semua orang harus diberitakan, jemaat memberitakan firman Tuhan. Jemaat harus dijaga, ya. Jemaat ini harus dijaga supaya pelihara imannya, supaya imannya itu bertumbuh, berkembang, berbuah. Ya, jadi iman kita berbuah itu, buah-buah itu yang 9 buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Ini buah-buahnya harus ada di dalam hati kita. Karena buah inilah yang Tuhan Yesus sudah kembali, ini yang dia detik. Buah-buah roh itu. Buah-buah itu harus ada. Ya, jadi supaya jemaat itu menghasilkan buah, kita harus menggembalakan dengan sukacita, damai, dengan harus baik. Ini yang pengembalaan. Setelah itu juga Tuhan Yesus bilang, dia juga memberikan jaminan dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Kita juga tidak akan kena masalah. Walaupun kita kasih racun ke orang rencana jahat, Tuhan tetap jaga kita. Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap menyediakan segala kebutuhan kita. Ya, karena itu kita perhatikan, kita hamba Tuhan gembala, toh. Tuhan tetap jaga kita. Ini gembala kita cuma kasih gaji begini, mereka bisa punya rumah, bisa beli mobil. Kamu kan pikiran begitu, itu karena Tuhan. Tuhan juga firman itu dia genapi. Firman dia genapi, dia sediakan. Karena itu pikiran kita konsentrasi betul-betul bagaimana melayani, mengembalakan, membawa jemaat ke surga. Ini penting. Karena yang lain-lain itu Tuhan bilang ini tambahan. Tuhan akan tambahkan semua. Kita pikirkan rumah di dunia ini, pikirkan mobil di rumah ini, pikirkan pekerjaan di dunia ini, Tuhan tambahkan. Tetapi kita yang sekarang ini tidak utamakan Tuhan. Setelah kuliah datang di rumah, setelah kuliah sudah tidak melayani lagi itu, Anda kan kesulitan mendapatkan pekerjaan juga, toh? Karena berkat itu dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan, sehingga Tuhan itu dia tutup berkat kita. Dia memperlama waktu kita, karena Tuhan akan memberikan memberkati kita waktu kita sudah siap. Kita sudah siap untuk punya uang banyak, sudah siap punya rumah, sudah siap terima mobil, motor itu kalau kita sudah siap, dan Tuhan akan memberikan. Oh, dia sudah siap. Jadi berkat Tuhan dia akan menunggu kita, berkat-berkatnya Tuhan untuk kita terima.
Jadi berkat itu tambahan. Ya, saya tidak khotbah tambah, itu tambahan. Tapi pikirkanlah rumah kita di surga. Oke, baik. Jadi setelah itu Yesus naik ke surga. Kita kembali pembacaan tadi. Kita kembali ke bacaan ayat panggilan berbakti di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1. Jadi hari ini kita sudah mengerti surga. Ya, ini mengerti surga, dan di rumah kita yang kekal itu bukan di sini, tapi di surga itu kalau kita sadar, baru kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita tidak akan bikin masalah lagi. Orang bikin masalah, kita tidak usah bikin masalah. Kita fokus ikut Tuhan, melayani Tuhan. Ya, jadi kita kembali ke Kisah Para Rasul. Roh Kudus dijanjikan. Ya, jadi Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini adalah pengganti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, ada yang pangkatnya sama seperti Allah juga, seperti Tuhan Yesus juga yang turun, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini dia turun dan dia tinggal di dalam hati kita. Jadi kita hari ini kita harus melayani, mengembalakan, kita jadi kaum ibu, kaum bapak, guru sekolah minggu itu memastikan Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita, baru kita melayani. Ini penting. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, jangan kamu pergi kemana-mana dulu, harus tinggal di sini sampai kamu diperlengkapi dengan Roh Kudus, baru kamu harus melayani. Karena itu kita sebelum melayani kita memastikan. Nanti saya sudah Roh Kudus saya kasih dia, mungkin melalui saya perkataan tidak baik atau saya hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya sudah lakukan atau tidak. Kalau tidak ada firman beban itu bersih, berarti kita boleh melayani karena ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan itu yang kita bicara itu. Jadi ini Roh Kudus penting. Ayat 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi hai Theophilus ini yang terkasih, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, begitu pengertiannya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bukuku yang pertama, buku dia adalah Injil Lukas. Ini penulis adalah Lukas. Lukas sudah menulis tentang Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas. Tentang kehidupan Yesus, kematian Yesus, kenaikan Yesus, Injil Lukas sudah tulis. Nah, jadi dia sampaikan ayat 2, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yaitu sebelum Yesus naik ke surga, perintah ini sudah sampai kepada murid-muridnya. Kami harus tunggu di Yerusalem ini sampai menerima Roh Kudus ini. Baru mulai kami pelayanan mulai dari Yerusalem ini, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini yang perintah ini disampaikan. Jadi kamu harus pergi memberitakan Injil. Ini yang sampaikan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan yang selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari Yesus setelah dia bangkit, Yesus hari 40 hari dia gunakan untuk pertama dia meyakinkan dan melakukan mukjizat. Yaitu Tuhan Yesus makan ikan, Tuhan Yesus juga dia mencari murid-muridnya kembali mencari ikan, tetapi malam itu mereka tidak dapat ikan. Akhirnya Tuhan bilang, sebarkan di sebelah kananmu. Maka mereka sebarkan di sebelah kanan dan mereka mendapatkan ikan 153 ekor ikan. Jadi dengan mujizat-mujizat ini mereka sudah yakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kuasanya sama waktu dia hidup, yang dimana dia pernah memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, kuasanya tetap ada. Dia membangkitkan orang mati, kuasanya tetap ada. Dia juga makan, jadi selama dia hidup juga seperti dia makan itu ada. Mereka sudah percaya, itu baru mereka diberi kuasa. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa.
Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di sini kita sebagai hamba Tuhan ada pelarangan. Kita sama sekali dilarang oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita sebagai hamba Tuhan kalau ada masalah, persoalan, tidak boleh melayani karena tidak ada kuasa Tuhan. Hanya sampaikan. Jadi ini tidak boleh, ini tidak perlu kita perhatikan semua. Jadi memastikan kalau kita dalam hati itu, kalau tidak ada masalah, persoalan, maka Roh Kudus itu tidak ada di situ. Roh Kudus kita kasih diamkan. Karena itu tidak boleh. Karena itu kita harus selalu memastikan dalam hidup kita setiap hari, Roh Kudus itu dia ada. Oh, hari ini saya tidak ada perkataan yang tidak baik atau hal-hal yang tidak baik yang saya lakukan. Sehingga Roh Kudus itu tetap ada. Jadi kita memastikan dengan hal-hal cara seperti itu. Ya, memastikan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita dengan kita baca firman Tuhan, berdoa, melakukan perintah-perintahnya. Maka dengan pelayanan persiapan inilah kita harus melakukan pelayanan. Yesus terangkat ke surga. Ayat 6. Maka bernyanyilah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi waktu itu murid-murid mereka mendesak Yesus supaya bangsa Israel yang masih dijaya atau diperbudak oleh orang Roma itu supaya dia memberikan kemerdekaan dulu sebelum dia naik ke surga. Tetapi Tuhan yang sudah ada di dunia ini bukan urus untuk orang Israel itu diberi kemerdekaan, bukan dia datang urus masalah politik, bukan. Yesus datang untuk menyelamatkan nyawa manusia. Karena itu dia harus ke surga, harus menyediakan rumah bagi kita. Itulah sebabnya dia bilang, tidak usah pikir itu, tapi saya harus ke surga menyediakan rumah bagi kamu. Nah, ini penting, karena itu arahkan pikiran kita betul-betul Tuhan utama memastikan semua orang mendapatkan surga. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, jadi Roh Kudus ini akan ada bersama kita. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah dalam diri Yesus sendiri. Dia akan bersama kita, akan memberitakan Injil, melayani. Karena itu kita juga tidak malu kalau menegur orang yang bersalah. Ambil malu ekonomi tegur berani orang karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Karena orang yang apa yang kita lihat dia lakukan salah ini bertentangan dengan perintah Tuhan, maka kita berani tegur. Bapak itu salah, perintah Tuhan seperti ini. Nah, ini berarti kita ada kuasa Tuhan, kita ada Roh Kudus. Nah, itu ketika anak-anak kita kalau salah kita tegur itu kita selamatkan mereka. Ya, bukan kita karena membenci, tidak ada. Kita tidak, karena Tuhan melarang kita membenci orang. Jadi kita tujuan menegur orang, maksudnya jemaat tegur kita gembala, atau kita juga jemaat juga tegur wilayah kasih mode, atau jemaat siapapun salah itu kita selamatkan mereka. Karena kita mau mereka juga semua masuk surga, kita semua masuk surga, semua juga selamat di dunia ini. Itulah sebabnya kita saling menegur, karena ada Roh Kudus ada dalam hati kita. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi saat itu dia setelah memberikan perintah itu semua, Yesus sudah naik ke surga. Jadi Yesus sudah naik ke surga. Luar biasa. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi fokus utama hari ini tidak adalah kita Yesus kapan datang.
Yesus mandor ini itu yang fokus kita jaga. Kita jaga dengan kita sebagai gereja ini. Kita harus hidup dengan sesuai firman Tuhan. Allah menyuruh kita ikut melakukan perintah Tuhan. Inilah kita menunggu kedatangan Tuhan. Ya, jadi inilah kita menunggu kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti datang. Jadi kedatangan ini, Yesus ini sudah terjadi bagi kita semua. Jadi mereka yang sudah dipanggil itu sudah ada di sana antri. Tapi kita ini yang masih diberi kesempatan sekarang ini harus antri panggilan dengan baik. Ya, jangan sampai ada masih antri lebih balik ke pikiran dunia terus, pikiran lagi mukain dia lagi, pikiran lagi yang lain-lainnya itu buang dulu. Ya, kita pikiran kain dia mau ini itu jangan dulu. Pikiran bagaimana surga ini penting, ya. Surga ini penting dulu. Kita surga ini utamakan fokus kita. Dengan bagaimana kita anak-anak kita perhatikan anak-anak kita sudah jadi surga semua kah? Atau istri kita sudah surga semua kah? Atau om kita sudah surga semua kah? Atau siapa saya anak semua orang itu kita memastikan mereka semua surga semua. Baru kita itu penting. Baru yang lain-lain. Baru yang lain-lain kita cari yang lain-lain itu. Jadi surga ini fokus utama kita karena Tuhan Yesus akan datang kembali dan Dia akan menghilangkan semua ini. Jadi dunia ini akan hilang. Ya, dunia ini akan hilang. Dunia ini tidak tetap. Hanya ayat terakhir baca firman Tuhan tentang Tuhan akan menghilangkan langit yang lama ini. Ini sebenarnya dia sudah mulai menghilang. Tapi kita memang mata kita dia kayak masih ada, tapi firman Tuhan bilang dia sudah menghilang. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 baca roh. Jadi mulai dia hilang kari. Dia mulai lenyap. Kita buka di 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Karena itu kita jangan bangga-bangga dengan dunia ini. Orang ada bangga-bangga sekali baru gini jangan. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Ya, kita baca sampai ayat yang ke-12 ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Kita boleh sama-sama kalau kita sudah buka. 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat di dalam firman Allah. Diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi firman Tuhan itu kalau ada dalam kita, semua godaan hal yang jahat datang itu pasti kita kalahkan. Akan kita kalahkan. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi firman Tuhan jelas ya. Jadi firman dunia ini sudah hilang, lenyap lagi. Yang dunia ini hajar. Nah, firman Tuhan yang kita terima ini harus dengan baik dan firman Tuhan itu harus melakukan. Sehingga tiket surga yang Tuhan berikan itu supaya kita pegang dan masuk surga. Tuhan sudah berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami telah mengantar Engkau ke surga, membuat kami rumah yang baru. Karena rumah kami ini dia sudah lenyap hilang. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami hidup kekal. Dan juga Engkau juga memberikan firman itu yang taruh dalam hati kami untuk mengalahkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang dosa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dan terpujilah nama Roh Kudus. Bapa yang baik,
yang menyelamatkan kami dan pergi naik ke surga menyediakan rumah bagi kami. Di rumah kami tempat kediaman Allah juga. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua jemaat yang hadir hari ini hadir. Kami yang datang dengan sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang datang dengan lemah iman kami dikuatkan. Dengan firman Tuhan yang baru kami dengar. Yang kami hidup sembarang-sembarang, ini kami ditertibkan. Supaya hidup kami tertib sesuai firman Tuhan. Supaya jadi pelaku firman Tuhan. Supaya kami boleh berbuah-buah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan sudah berkati, waktu saya kembalikan ke pimpinan ibadah. Iya, suara. Iya, mana?